Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Prasetria dari S1 Informatika kelas C dengan NIM 2210511120. Kali ini saya akan mempresentasikan praktikum struktur basis data mengenai rental ponsel. Latar belakang dari rental ponsel ini adalah dalam era digital yang semakin berkembang, perangkat ponsel cerdas atau smartphone telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Permintaan akan smartphone terus meningkat. Namun, tidak semua orang mampu atau ingin membeli ponsel baru dengan harga yang tinggi. Sebagai solusi, rental ponsel telah menjadi alternatif populer bagi individu dan perusahaan yang ingin menggunakan ponsel untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membelinya. Database rental ponsel adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau inventaris ponsel yang tersedia untuk disewakan. Database ini mencakup informasi tentang jenis ponsel, kondisi fisik, spesifikasi, jumlah unit, dan ketersediaan. Selain itu, database juga dapat mencatat informasi pelanggan, durasi sewa, harga sewa, dan status pengembangan ponsel. Tujuan dari database ini saya buat, yang pertama untuk memenuhi tugas dan nilai UAS pada mata kuliah praktikum sistem basis data. Yang kedua untuk manajemen inventaris yang efisien. Yang ketiga ada pelacakan dan pencatatan pelanggan. Yang keempat ada penjadwalan dan pemesanan yang efektif, penghitungan harga sewa yang akurat, pelacakan ponsel, dan pengembalian yang efisien. Di sini ada IRD yang saya buat, dan di sini adalah tabel yang saya gunakan. Yang pertama itu ada tabel merek ponsel yang berisikan ID merek, nama merek, dan negara asal. Dan yang kedua ada tabel pelanggan yang berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Yang ketiga ada tipe ponsel. Tabel ini berisikan ID tipe, ID merek, nama tipe, warna, harga sewa, stok, dan kondisi. Yang terakhir ada tabel transaksi yang berisikan ID transaksi, ID pelanggan, ID tipe, tanggal sewa, tanggal kembali, total bayar, dan harga sewa. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi. Yang pertama itu ada date function. Di sini saya menggunakan date function dengan inputan select date format tanggal sewa, persen %D, persen %M, persen %Y yang menandakan hari, bulan, dan tahun, as tanggal sewa formatted from transaksi. Di sini maka akan keluar tanggal sewa format dan memunculkan tanggal-tanggal. Selanjutnya ada strict function. Untuk inputan di sini kita menggunakan select concat nama pelanggan, tik tik strip petik alamat plus nama alamat from pelanggan, maka di sini akan memunculkan nama alamat dan eh, user ya. Ya seperti contohnya Bambang di Jalan Kebaktian, Nurul Jalan Angkau, Asep Jalan Mawar, Yanto Jalan Melati, dan selanjutnya. Selanjutnya ada match function. Match function di sini saya menggunakan select average harga sewa as rata-rata harga sewa from tipe ponsel yang akan mengeluarkan output rata-rata harga sewa yaitu 304,7 sekian sekian. Selanjutnya ada SQL Coalesce. Coalesce, Coalesce di sini saya menggunakan eh, sur- eh, inputan seperti update ponsel set ID ponsel, nullware nama ponsel, Note 11 Pro, query oke. Dan di sini saya untuk mencoba select nama ponsel, kapasitas Coalesce ID ponsel, N per A from ponsel. Maka di sini akan mengeluarkan tabel yang berisikan nama ponsel, kapasitas, dan Coalesce ID ponsel, N per A. Greatest and list. Untuk greatest dan list di sini saya menggunakan select nama ponsel, kapasitas greatest, harga rental, bintang 30, harga baru. As harga terbesar, rental 30 hari dengan harga baru, list harga rental, bintang 30, harga second as harga terkecil, rental 30 hari dengan harga second from harga. Maka di sini akan mengeluarkan
tabel yang berisikan nama ponsel, kapasitas, harga terbesar rental 30 hari dengan harga baru, harga terkecil rental 30 hari dengan harga second. Yang selanjutnya ada Isnul. Untuk Isnul di sini saya menggunakan inputan seperti select nama ponsel, Isnul ID ponsel as eksistensi ID ponsel from ponsel. Maka di sini akan mengeluarkan tabel yang berisikan nama ponsel dan eksistensi ID ponsel. Yang selanjutnya itu ada penguncian tabel, select connection. Di sini saya sudah men-select connection. Di sini ada dua connection. Yang pertama itu ada connection 16 dan ada connection 17. Read lock. Read lock ini untuk mengunci tabel pada suatu connection. Di sini saya mengunci tabel di connection 17, lock table, sponsor read, dan akan query OK. Dan di 16 saya coba insertan dan tidak terjadi apa-apa karena kita melakukan lock tables, menggunakan read. Nah, di sini write look fungsinya hampir sama seperti read, sama-sama untuk mengunci tables. Dan untuk mengunlock tabelnya, kita menggunakan unlock tables titik koma. Dan query OK, maka tabel akan secara otomatis ter-unlock. Yang selanjutnya ada perintah TCL, MySQL Transaction Statement. Untuk di sini kita menggunakan set out commit sama dengan off, titik koma, commit and rollback. Yang pertama-tama kita menggunakan set auto commit dulu, set auto commit sama dengan off. Lalu kita memulai start transaction, lalu kita menggunakan insert into ponsel values, dan kita isikan values-nya yaitu ROJ5, 256, HP 3013, Asus, dan di sini akan query OK. Lalu kita insertkan lagi di sini Mi 12, 256, HP 3008, Xiaomi. Lalu kita select bintang from ponsel, maka di sini terdapat dua inputan baru yang sudah kita tambahkan tadi, ROJ5 dan Mi 12. Dan selanjutnya, eh, jika kita menggunakan inputan rollback, maka ROG, maka, sorry, maka ROG 5 yang tadi dan Mi 12 tadi itu akan menghilang di sini. Hanya tersisa iPhone X karena kita melakukan rollback. Yang selanjutnya save point. Untuk save point di sini kita sama melakukan seperti awal tadi start transaction. Kita masukkan inputannya lagi, insert into ponsel values Mi 12 256 HP 3008 Xiaomi. Untuk di sini kita melakukan save point insertan pertama. Jadi di sini kita menamakan insertan pertama, kita melakukan save point insert pertama titik koma dan query OK. Yang selanjutnya kita menggunakan insert lagi, insert satu ponsel values RG3 128 HP 3132 Asus. Dan di sini saya namakan ke save point insert 2. Di sini saya mencoba untuk rollback eh, ke insert 1. Jadi kita hanya perlu mengetikkan rollback to insert 1, maka di sini insertan yang tadi RG3 akan menghilang dan hanya menyisakan Mi 12. Karena kita rollback to insert 1. Jadi kembali ke awal insertan 1. Yang selanjutnya store procedure. Changing in the default delimiter. Di sini saya menggunakan delimiter slash slash. Jadi fungsinya ini untuk mengganti uh, delimiter yang biasanya menggunakan titik koma seperti ini. Di sini kita menggantinya dengan slash. Jadi kita yang biasanya select bintang from ponsel titik koma, di sini select bintang from ponsel slash slash. Ini juga delimiter ini juga bisa kita ganti menggunakan dolar-dolar. Tidak mesti harus slash slash. Nah, selanjutnya creating new storage procedure. Di sini kita delimiter dolar-dolar dulu, lalu create procedure, panggil barang, begin select bintang from ponsel, and dolar-dolar, maka di sini akan query OK. Kita ubah lagi delimiter ke default, lalu kita call panggil barang. Nah, di sini akan muncul panggil barang. Di sini ada
tabel yang berisikan nama ponsel, kapasitas ID ponsel, dan merek. Removing store procedure. Removing store procedure ini berfungsi untuk menghapus prosedur yang sudah tadi kita buat seperti ini. Contohnya, kita di sini sudah membuat prosedur panggil barang. Maka di sini, nah di sini kita mencoba untuk menghapus atau mendrop prosedur menggunakan drop prosedur if exists, panggil barang, titik koma, lalu query oke. Dan sekarang jika kita melakukan call panggil barang titik koma, maka di sini akan terjadi error karena sudah terhapus eh, panggil barang ya tadi. Selanjutnya variabel. Variabel di sini kita akan menggunakan set add nilai sama dengan 20 titik koma, maka query oke. Dan lalu kita select add nilai titik koma sama dengan 20. Dan selanjutnya ada parameter. Parameter di sini kita menggunakan delimiter $, read procedure, ambil user, in nama user, varchar 50, begin, select ID user, nama user, password, from user, where nama user, and query oke, null row, dan selesai. Kita mengubah lagi delimiter ke default. Yang selanjutnya ada loop. Loop di sini kita sama menggunakan delimiter lagi, kita menggunakan delimiter slash slash, lalu create prosedur hitung pendapatan, begin declare total desimal 10,2 default 0, declare selesai boolean default false, declare cursor for select total bayar from transaksi, declare continue handler for not found set selesai sama dengan true. Open cure loop 1 titik titik 2 loop fetch score into total. If selesai, then leave loop 1. And if set total sama dengan total plus total. Titik koma, and loop, loop 1, titik koma, close cure, select concat, total pendapatan, titik 2 RP, titik total. Lalu kita end, slash slash, maka di sini akan query oke. Lalu kita mencoba mengembalikan delimiternya tadi seperti defaultnya. Lalu kita call yaitu call hitung pendapatan karena kita di sini membuat prosedur hitung pendapatan. Maka akan keluar outputan seperti ini. Concat total pendapatan RP, koma total. Nah, di sini total pendapatan itu 342.000. Lanjut. Selanjutnya ada while. Untuk while di sini kita menggunakan delimiter slash slash create procedure update stock in PID tipe integer in P jumlah integer begin declare I integer default 1. While I kurang lebih sama dengan P jumlah do update tipe ponsel set stock stock min 1 where ID tipe P ID tipe and while lalu kita end slash slash di sini query oke. Lalu kita di sini mengubah lagi delimiter seperti default. Lalu kita mencoba call update stock 1,3. Call update stock 1,3 ini yang artinya mengurangi jumlah ID barang nomor 1 sebanyak 3 kali. Ini seperti ini. Ya, di sini sorry tadi ID tipe. Jadi di sini ID tipe pertama ini stoknya ada 11. Setelah kita mau melakukan ini dan kita call update stok 1,3 ini, maka di sini akan berkurang 3 di ID tipe 1. Jadi dia akan mengurangi ID tipe 1 ini sebanyak 3 kali. Jadi stoknya sisa 8. Nah, selanjutnya repeat. Di sini kita menggunakan delimiter $, create procedure, kurangi stok, in v ID tipe, integer in v jumlah sewa, integer begin, declare v counter, integer default 1, declare v stock awal integer, select stock into v stock awal from tipe ponsel, where ID tipe, coba dengan v ID tipe, repeat update tipe ponsel, set stock sama dengan stock min 1, where ID tipe sama dengan v ID tipe, set v counter sama dengan v counter plus 1 until v counter lebih besar v jumlah sewa and repeat. Lalu n $, maka query oke, ubah delimiter ke
settingan default lagi, titik koma, lalu kita call kurangi stok. Ini merepeat lagi, mengulangin lagi, jadi sama fungsinya untuk mengurangi ID jumlah stok di ID tipe nomor satu ini. Yang tadinya ID tipe nomor satu itu adalah 8 stok, maka di sini ID tipe satu akan berkurang sebanyak 2 kali jadi 6 stok. Pengenalan trigger. Yang pertama itu create trigger. Create trigger. Create trigger di sini kita menggunakan delimiter slash slash create trigger update harga sewa for insert on transaksi for each row begin declare tipe harga sewa desimal 10,2 set tipe harga sewa select harga sewa from tipe ponsel where ID tipe new dot id tipe if tipe harga sewa lebih besar new dot tanggal kembali then set new harga sewa sama dengan tipe harga sewa else signal SQL state 45.000 set message text harga sewa melebihi tanggal kembali and if and slash slash maka di sini akan query oke ubah delimiter ke default di sini ya yang selanjutnya itu ada drop trigger drop untuk mendrop trigger tadi kita perlu hanya menggunakan drop trigger dan trigger yang tadi karena kita membuat update harga sewa ini maka kita akan drop trigger update harga sewa maka query oke dan trigger sudah selesai terhapus. Yang selanjutnya ada before insert trigger, delimiter slash slash, create trigger, calculate total bayar, before insert on transaksi, for each row, begin, declare harga sewa, desimal 10,2, set harga sewa sama dengan select harga sewa from tipe ponsel, where ID tipe, new ID tipe, set new total bayar harga sewa, dan data div, new tanggal kembali, new tanggal sewa, and slash slash, maka query oke, dan balikan lagi delimiter ke default. Selanjutnya ada after insert trigger. After insert trigger kita menggunakan create trigger update stock after insert on transaksi for each row begin update tipe ponsel set stock sama dengan stock min 1 where ID tipe new ID tipe and query oke dan mau ubah lagi ke limiter awal. Yang selanjutnya administration create user. Untuk meng-create user di sini kita hanya perlu menggunakan create user nama yang kalian inginkan add localhost identified by petik paste. Ini adalah passwordnya untuk kalian masuk lagi ke adep the at localhost. Maka query oke. Dan jika kita select user from mysql.user, maka di sini muncul nama kita, user yang sudah baru tadi kita buat. Yang selanjutnya ada grant privilege. Grant privilege ini kita menggunakan, kita ubah dulu ke use rental ponsel, lalu grant select. Di sini saya menggunakan ID merek dan harga sewa di tipe ponsel ya. To adept at localhost, query oke, grand select on rental ponsel titik bintang to adept at localhost. Di sini kita akan show grand for adept at localhost, maka di sini kita bisa muncul ya grand yang tadi kita buat di sini muncul di sini grand for update for adept it's set on bintang-bintang by password. Next, revoke privilege. Revoke select on rental ponsel, tipe ponsel from adept at localhost. Lalu query oke, kita show grant for adept localhost. Di sini ada grant usage. Dan ya. Yang selanjutnya index. Membuat index. Create index. Untuk membuat index, saya menggunakan create index, script, scr tipe ponsel. Saya menamakan index saya src tipe ponsel. On tipe ponsel, ID merek, titik koma. Nah, di sini query oke. Lalu kita coba show index from tipe ponsel. Maka di sini src tipe ponsel yang tadi kita buat akan muncul. Di sini ada tabel yang berisikan tabel, non-unique, keyname, check-in index, column name, collision, cardinality, subpart, package, null, index type, comment, index comment. Di sini yang tadi sudah kita buat sudah muncul. Next, untuk menghapus index, kita hanya perlu
Drop index, kita hanya perlu drop index script type ponsel on tipe ponsel, titik dua. Lalu akan query oke, dan kita coba lagi ke show index, maka src tipe ponsel yang tadi kita buat sudah hilang karena sudah kita drop. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.